Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya ingin share analisa XUSD untuk seminggu ke depan dari tanggal sebentar 29 April sampai tanggal 3 Mei ya, bulan depan ya. Oke. Kita buka XUSD, XAUSD. Kita lihat di sini. Kemarin kita analisanya dia akan turun ke sini ya. Terus dia naik sesuai ya, tapi kemarin saya tuh ada buy di sini nih, karena ada breaker di sini, tapi gagal SL. Oke, nah sebentar kita akan bahas analisa XAUE dari time frame weekly ya, karena sudah close weekly. Untuk monthly kan belum close ya monthly ya. Wih, oke kita buka weekly, kita buka dari analisanya. Sini kita lihat, ini adalah break structure ya di sini ya. Sejauh apapun dia naik, dia akan turun ke sini nih. Nah, sini nih, sampai 2156 ini pasti ke sini. Tapi nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kapan ya. Mungkin agak lama. Nah, kalau misalnya kita cek dari candle di sini, ini close-nya cuman sweep. Ya, buat ini close sweep. Jadi belum yakin untuk sell gitu ya. Kalau misalnya dia close body gitu, gini kayak gini. Boom. Nah, kita baru fokus sell, mungkin dia akan sell di lower time frame dia sell. Kalau sekarang masih sweep, kemungkinan dia akan naik dulu, ngambil high di sini, nah baru mungkin turun gitu. Oke, kita akan cek di struktur daily. Nah, di sini kita lihat daily ya. Daily di sini kita lihat, di sini ada bullish order block. Nih ya, engulfing ya. Oke, dia respect bullish engulfing. Kemudian di sini dia liquidity. Nah, mungkin dia akan naik ke sini ya. Saya kurang yakin kalau untuk sell itu kurang yakin, karena weekly-nya dia masih ini sweep. Nah, kalau misalnya kita cek bias daily menggunakan ICT, di sini kita lihat dari sini kita tahu ini sweep ya, sweep. Nah, kalau ini sweep ini berarti dia kemungkinan akan ngambil low di sini. Nah, kita lihat ini candle ini ambil low di sini ya. Nah, udah ngambil low, dia sweep lagi. Nah, ini sweep. Oke, ini sweep. Bentar, ini sweep. Nah, kalau ada sweep low ini, kemudian candle ini akan ngambil high ini. Sini kita lihat ya, sudah ngambil high ini ya. Nah, ini sweep. Sweep. Nah, ini bukan yang ngambil low ini, dia malah ngambil high ini ya. Ini sweep. Nah, kemungkinan ini akan ngambil low di sini. Baru kita cari buy. Ini previous day high. Kita marking sebagai PDH liquidity ya. PDH liquidity. Nah, kita akan cari buy setelah ini kena gitu. Maksudnya gitu ya. Oke, ke di lower time frame mungkin lebih jelas. Nah, di sini kita lihat kemarin kenapa saya fokus buy ya. Kemarin saya tuh buy. Oke, sini kita lihat. Di sini ada supply EOB bearish engulfing ya, bearish engulfing. Nah, tapi pergerakan di sini seperti ini, seperti ini. Nah, miring. Nah, biasanya kalau kayak gini nih dia naik gitu ya, naik. Nah, di sini ada inversion fair value gap di sini. Ini FVG bearish dipecah sama FVG bullish. Nah, inversion fair value gap. Cuman kalau di H1 kemarin ada breaker di sini. Oke, sebentar, ini anggap aja nggak ada ya. Yang di sini saya kemarin buy di sini. Dikira gagal lalu turun. Setelah turun dia naik, turun lagi. Nah, di sini ada fair value gap. Nah, di sini dia lalu naik. Nah, di sini dia ada breaker lagi di sini, breaker block. Ini breaker block, dan di sini ada liquidity. Kemarin saya nggak pantau, lalu dia naik dan naik terus. Nah, area di sini adalah area buy. Coba kita cek daily-nya, kita cek previous day high-nya yang mana. Previous day high-nya di sini ya. Nah, ini PDH. Previous day high. Oke, kita masuk ke H1. Ini breaker, ini sudah break structure. Udah bos.
internal. Nah, ini kita area buy di sini. Nah, area ini adalah area PDH. Ini previous day high. Jadi rank kita di sini. Karena ini M1, kita mencari konfirmasi buy M5 di sini. Setelah previous day high keambil, turun, nah cari konfirmasi di sini. Seperti itu. Konfirmasinya bisa chok atau breaker. Nah, untuk breaker ada yang nanya, contoh breaker gimana bang? Contohnya, nah coba kita cek contohnya ya. Contoh breaker itu seperti apa? Nah, di sini kita lihat, saya sempat buy limit di GBP/CAD sebentar, mana ya kemarin tuh ya. Kemarin banyak breaker kemarin tuh, banyak breaker. Di sini kita lihat sebentar. Nih saya share buy limit di GBP/CAD. Ini breaker block M30 ya. Nah, coba kita cek GBP/CAD seperti apa. Apa itu breaker block GBP/CAD? Saya cek kemarin di M30. Kemarin di sini nih breakernya nih, di sini nih. Sini. Nah, di sini kita lihat ini H1 ya. H1. Ini sebenarnya unicorn entry ya, ICT ya. Di sini dia break struktur. Nah, di sini ada fair value gap. Cantik banget ya fair value gap. Kemarin saya buy limit di sini cuman nggak kena, tipis banget, nggak kena. RR-nya juga lumayan. 1/4. Kalau hold sampai sini 1/5. 1 banding berapa ya? Lebih ya. Tapi kemarin saya sampai sini doang targetnya. Sampai sini doang. Nah, tapi nggak kena. Kalau di hold sampai sini ya sekitar 1 banding sekian berapa lah, nggak tahu. 1/8 paling ya. Nah, coba kita cek di M30-nya. Nah, sini lebih cantik breakernya. Sini kita lihat. Nah, ini breakernya. Kebanyakan breaker itu yang high probability dia itu sempat membuat liquidity di sini. Liquidity di sini. Liquidity kayak sideways gitu. Di sini ada bullish engulfing. Nah, dia kayak gini nih. Kayak gini nih kalau kita gambarkan. Nah, di sini ada engulfing bullish. Nah, di break boom kayak gini dan dia turun di sini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini nih breaker itu yang high probability. Kalau saya tandain ya. Nah, di sini ada fair value gap biasanya, fair value gap. Nah, kita buy-nya di sini nih. Nah, gitu. Ya. Ini contoh ICT breaker block. Kalau lebih jelas, tonton video saya di playlist edukasi ICT, ada ya di playlist ya. Teman-teman cek aja di YouTube saya. Atau kalau mau langsung ICT breaker blocknya, silahkan tonton di channel Inner Circle Trader di YouTube di Mon 4 kalau nggak salah, ICT breaker block itu Mon 4 ya, yang membahas mengenai order block ya. Order block itu banyak ya. Kalau di ICT ada ICT breaker block, ICT mitigation block, IPC reclaimed block, ICT vacuum block, ICT mitigation block. Nah, itu ya. Nah, ini ICT breaker block yang saya gunakan. Yang sering saya gunakan ICT breaker block karena saya suka ini saya suka dengan teori-teori ini. Kemarin banyak breaker di sini kemarin, minggu ini, sorry. Nah, ini nih. Hari ini saya hanya limit di breaker block GBP/CAD, padahal pair lain juga ada. Contohnya di sini. Nah, ini GBP/USD, breaker block kemarin. Kemudian Euro USD, coba kita cek ya, sambil belajar ya. Nih ya, saya buktikan. Meskipun saya juga kemarin nggak profit banyak sih, saya agak minus minggu ini. Nah, di sini nih, kalau nggak salah nih breakernya nih. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih. Supply-nya gagal. Kita cek di area ini. Di sini ada breaker block ya. Kayak tadi, liquidity, terus turun, boom. Nah, kayak gini kebanyakan breaker block itu. Setelah dia break struktur, terus dia turun. Nah, dia di sini nih, pas mau turun lagi, nah dia bentuk pola kayak gini, terus naik. Nah, pola di sini kita buy di sini nih. Biasanya gitu biasanya.
sama di Euro USD juga. Nah, saya biasanya kalau kayak gini saya bikin data ya. Saya bikin data gitu, chartnya saya kumpulin, saya bikin data, saya taruh di apa gitu. Nah, kemarin juga di sini nih, kalau nggak salah nih. Sebentar. Nah ya, nah di sini nih. Nah, di sini. Sama ya. Dia liquidity turun, boom. Naiknya itu kenceng ya, boom, turun. Nah, turunnya itu setengah doang sampai sini. Fair value gap lalu naik lagi. Ini kita lihat. Nah, target terdekat ya di sini ya. Terdekatnya di sini ya. Kalau targetnya dari sini ke sini minimal 1 banding 1, ambil ya. Nah, ini kan lebih ya. Nah, ini ambil. Nah, ini silakan jadikan data untuk belajar gitu ya. Kayak gini nih. Kayak gini cara kita mencari data breaker block gitu. Coba lihat lagi yang lain. Misal airline your out misalnya. Ada nggak breaker block gitu. Nanti kalau misalnya ada, ditulis, dirangkum fotonya gitu. Sini nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di tempat lain mungkin ada. Nah, ini ada nih. Nah, ini buy zone. Kemarin kita buy di sini euro out dan kita profit. Ini namanya, oh ini breaker nih. Ini breaker, ini kan cok ya, cok M30. Nah, di sini kita lihat. Ini ada breaker. Sini ada breaker block. Nah, ya. Ini contoh breaker block juga. Dia hanya sampai sini doang. Nah, breaker itu kebanyakan nggak semua sampai sini ya. Kebanyakan sampai sini doang, sampai area sini doang. Itu kenapa yang namanya resisten become support itu work ya. RBS kalau kita kombinasikan dengan ICT breaker block itu work ya. Jadi saya juga kadang-kadang suka cari ide gitu, mengkombinasikan beberapa strategi. Contoh strategi kayak RBS, SBR gitu, SNR, kalau enggak BBMA ke SMC gitu. Saya coba kombinasikan, ternyata ada beberapa yang work gitu, bagus gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalnya kita mau belajar bagaimana cara kita mengkolek data dari market, kemudian kita bikin di sini kayak nah ini breaker, kita rangkum di sini. Nah, untuk belajar, oh ini breaker XAU, ini breaker XAU ya, masih XAU ya. Nah, ini contoh unicorn entry. Kemarin ada unicorn entry kemarin di Euro USD. Nih, kita buka Euro USD. Nasi Euro USD kemarin. Di sini nih kemarin nih unicorn entry-nya nih. Kemarin saya sell di sini, kemarin kena SL. Asem. Kita ke M5. Ini kita lihat. Nah, di sini saya kemarin sell di sini nih. Kena SL nih. Waduh. Ini unicorn entry ya. Ini buy stop. Nah, ini dia ngebreak ini. Market structure safe. Ini di sini ding, sorry, di sini. Nah, kita sell di sini. Cuman di sini dia nge-sweep, kurang ajar. Targetnya sesuai. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.